Terima kasih Anda masih menyaksikan Power Breakfast. Kita di segmen Create Up, IMF memproyeksikan angka pengangguran di Indonesia menurun. Proyeksi tersebut seiring dengan mulai pulihnya ekonomi setelah terdampak pandemi COVID-19. Dana Moneter Internasional atau IMF memproyeksikan tingkat pengangguran terbuka di berbagai negara dunia akan menurun pada 2021 dan 2022. Ini seiring dengan pulihnya ekonomi setelah terdampak pandemi COVID-19 di Indonesia. IMF memperkirakan TPT turun menjadi sebesar 6,6% pada 2021 dan penurunan itu pun berlanjut menjadi 6% pada tahun depan. Meski demikian, TPT di Indonesia masih menjadi yang tertinggi kedua di antara 5 negara Asia Tenggara lainnya. Filipina berada di peringkat pertama dengan proyeksi TPT sebesar 7,8% pada tahun 2021 dan 6,8% di tahun 2022. Malaysia berada di bawah Indonesia dengan proyeksi TPT sebesar 4,7% pada 2021 dan 4,5% pada tahun 2022. Kemudian TPT Vietnam diperkirakan sebesar 2,7% pada 2021 dan 2,4% pada tahun depan. Adapun TPT di Thailand menjadi yang paling rendah di antara negara Asia lainnya. Pada 2021 IMF memproyeksikan TPT di negara Gajah Putih itu sebesar 1,5% dan angkanya kembali menurun di 1% pada tahun depan. Ya, untuk bahas tema kita hari ini mengenai bagaimana sebetulnya platform startup memberikan upgrade terhadap skill dari SDM Indonesia supaya tingkat penganggurannya dapat menurun begitu ya. Sudah ada Mas Dimas Bayu Aji Pamungkas, beliau adalah co-founder dan CMO dari waktukita.com. Halo Mas Dimas. Halo Mas Dimas, selamat pagi. Apa kabar Mas Dimas? Baik. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Power Breakfast. Mas Dimas, bicara sedikit mengenai apa yang kemudian Anda capture lah dari keberadaan sumber daya manusia dan juga dunia kerja di Indonesia. Bagaimana Anda melihat supply dan juga demand angkatan kerja dan ketersediaan lapangan kerja di Indonesia? Oke, terima kasih. Sebelumnya mungkin saya jelaskan dulu kalau waktukita.com sebenarnya ini adalah startup di bidang edukasi dan teknologi. Jadi fokus kami adalah memberdayakan talenta-talenta muda, teman-teman generasi muda Indonesia untuk bisa masuk dan bersaing ke dalam industri pekerjaan, khususnya industri teknologi. Berdasarkan data dari riset kami yang kami lakukan, khususnya di daerah istimewa Yogyakarta, sebagaimana yang kita ketahui bahwa Yogyakarta ini adalah kota pelajar begitu, sebesar 63,9% ternyata mahasiswa tingkat akhir mengalami lack of digital skill, di mana ini seharusnya menjadi PR penting bagi kita, yang mana mereka adalah angkatan siap kerja. Kemudian juga berdasarkan data dari teman kita, dari data World Bank, bahwa Indonesia masih mengalami kekurangan talenta di bidang teknologi sebesar 9 juta setidaknya sampai tahun 2030. Hal ini juga dikarenakan juga karena Indonesia hanya memiliki 0,8% per 1.000 lulusan perguruan tinggi yang memiliki keahlian di bidang sains, teknologi, engineering, dan mathematics. Jadi jika ditanyakan apakah supply dan demand terhadap ketersediaan lapangan kerja di bidang teknologi, di mana adalah lini kami, tentu saja kami bisa menyampaikan bahwa ini sangat timpang. Meskipun dari data terakhir yang tercantum di BPS bahwa persentase pengangguran mengalami penurunan sebesar 0,81%. Tapi apakah ini kemudian cukup untuk membuat talenta di Indonesia dapat bersaing? Sepertinya masih menjadi PR yang penting untuk kita bersama. Nah, kira-kira apa sih dari hasil pengamatan Anda ini yang menjadi penyebab masih tingginya angka pengangguran terbuka di Indonesia? Ya, di sektor teknologi tentunya ya. Iya. Berdasarkan pengamatan yang kami lakukan, ya yang pertama sebagaimana kita tahu minimnya serapan lowongan kerja, minimnya lowongan kerja di Indonesia, kemudian ketidaksesuaian antara skill dari teman-teman lulusan dan juga talenta-talenta yang tersedia di Indonesia dengan industri pekerjaan, yang mana adalah adopsi teknologi secara besar-besaran saat ini yang membuat masalahnya adalah tidak kesesuaian antara skill yang tersedia dengan kebutuhan dari lowongan kerja sendiri, seperti itu. Oke. Apa sih yang menyebabkan ketidaksesuaian tersebut? Apakah misalnya dari kurikulum yang diajarkan, praktek yang kemudian diberikan di kampus gitu, yang memang kurang sehingga kemudian tidak cocok dengan apa yang diharapkan lah di dunia kerja? Ya, betul, itu juga menjadi salah satu penyebab
sebagaimana yang kita ketahui berdasarkan dari data yang kami sampaikan tadi, tentu saja bisa kami simpulkan bahwa ini terjadi karena kurangnya adopsi teknologi sendiri, kemudian juga di materi pembelajaran di pendidikan di Indonesia kurang mengedepankan materi praktis, hanya mengandalkan teori. Ini juga menjadi hal yang menjadi penyebab antara ketidakcocokan skill SDM dengan dunia kerja saat ini. Di mana juga dari beberapa kasus sebenarnya banyak perusahaan yang melakukan rekrutmen, namun hambatan yang terjadi karena terbatasan talent di bidang teknologi tersebut. Baik, ada tidak contoh kasus Mas terkait dengan peran waktukita.com untuk bisa meningkatkan semacam ketimpangan yang terjadi saat ini? Ataupun meningkatkan skill dari SDM lah ya. Lebih yang detailnya memang, itu seperti apa misalnya? Oke, waktu kita sebagai edutech dan HR platform, jadi fokus kami adalah menyediakan sarana belajar bagi teman-teman, bagi talent-talent muda di Indonesia untuk bisa masuk ke dalam industri teknologi. Kami menyediakan kelas-kelas mulai dari workshop sampai juga immersive class, misalnya kelas jangka pendek hingga kelas imersif ini biasanya 2-4 bulan dengan output portofolio dan juga channeling alumni, di mana kami menghubungkan alumni atau kami sebutnya adalah students gitu ke hiring partner kami untuk bisa di-hire ataupun melakukan apprenticeship setidaknya ke company partner kami yang berasal dari lokal dan luar Indonesia. Seperti itu. Pada dasarnya kami ingin menginginkan gap antara kesenjangan skill dan kebutuhan industri ini berkurang. Berarti dari berbagai jurusan pun sebenarnya sangat butuh ya? Betul. Bahkan saat ini banyak tech employee gitu, yang mereka sebenarnya background-nya bukan dari kuliahnya tidak mengambil jurusan teknologi. Jadi banyak juga mahasiswa-mahasiswa yang ibaratnya non-tech gitu ya. Mereka akhirnya memilih untuk berkarir atau melakukan switching karir ke menjadi tech employee seperti itu. Berarti banyak yang bukan hanya baru lulus atau sedang kuliah dan mengikuti ini, tetapi juga yang sudah kerja, Wiki. Oke. Mas Dimas, prosentase lah ya dari student yang kemudian dilatih lah oleh waktukita.com dalam hal teknologi ataupun sektor yang spesifik di teknologi. Berapa persen yang berhasil diserap oleh dunia kerja dan apa yang sebetulnya membuat dari dunia kerja sendiri mempertimbangkan lulusan-lulusan dari waktukita.com ini menjadi SDM yang siap untuk mereka serap? Oke, berdasarkan dari recent program yang ada, kami dapat sampaikan bahwa serapan alumni dari program yang mengikuti di tempat kami mencapai 80%. Di mana sisanya adalah teman-teman yang mungkin mereka sebenarnya belum masuk ke dunia kerja, namun biasanya mahasiswa tingkat akhir yang ingin punya skill tambahan seperti itu, dan sisanya juga teman-teman yang sebenarnya sudah masuk ke dalam atau memiliki karir di bidang digital, cuman memang skill mereka masih terbatas seperti itu. Kemudian apa yang membuat company pada akhirnya mau melakukan hire atau mengambil talent dari edutech seperti kami adalah adanya jaminan bahwa talent tersebut memiliki skill-skill yang dibutuhkan dari company yang ada, karena materi pembelajaran yang ada di edutech di waktu kita khususnya sudah mengikuti kebutuhan industri dan juga dibuat oleh kurikulum master begitu yang mengikuti kebutuhan industri dari company-company yang menjadi hiring partner kami. Oke, dari 10 sampai 100% berapa lulusan waktukita.com yang terserap langsung oleh dunia kerja di sektor ini? 80%. 80%. Oke, ini angka yang cukup besar juga begitu ya, karena memang yang di-capture oleh waktukita.com apa yang dibutuhkan dan apa yang bisa di-upgrade, kemudian ketika sudah selesai itu serta-merta akan diserap oleh dunia kerja. Oke. Dari sisi bisnisnya seperti apa nih, Wiki? Nanti akan kita bahas lebih jauh, tapi kita harus jeda terlebih dahulu, Mas Dimas. Kami akan segera kembali pemirsa usai jeda pariwara berikut. Ya, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dan kita masih akan berbincang bersama dengan founder dari waktukita.com. Ini yang memberikan sumbangsi dan juga solusi bagi gap antara tenaga kerja dan juga lapangan kerja begitu ya, khususnya dari sisi teknologi.
Kemudian kalau dari sisi bisnisnya, Mas Dimas ini bagaimana ya? Misalnya pengajarnya dari waktu kita.com ini sendiri, gimana? Oke, untuk pengajarnya biasanya kita mengambil mentor-mentor dari startup-startup yang lebih besar, startup-startup di bidang teknologi tentu saja, yang mana mereka sudah memiliki background, portofolio, dan juga pengalaman mengajar yang sudah kita kurasi sebelumnya seperti itu. Baik, berarti ada kerjasama dengan startup-startup yang memang sudah cukup ternama lah ya di tanah air, dan memang ini dari narasumber-narasumber yang mumpuni, Wiki. Dari guru-gurunya. Oke, siap. Mas Dimas, saya pengen tahu dari sisi bisnisnya. Tadi menyinggung apa yang kemudian tadi sudah disampaikan oleh Prisa begitu. Ini kan ada unsur sosialnya juga, tapi kemudian waktu kita.com adalah sebuah perusahaan startup yang kemudian secara operasional harus terus berjalan begitu karena ada karyawan dan lain sebagainya. Dari sisi bisnisnya sebetulnya seberapa menarik sih platform ini? Oke, berbicara dari sisi bisnis, apakah menarik? Tentu saja menarik karena melihat banyaknya angka pengangguran di Indonesia, dan juga di sisi lain kami juga berawal dari sociopreneur, di mana kita ingin membantu teman-teman talenta di Indonesia untuk bisa bersaing di industri teknologi saat ini, menjadi salah satu mungkin bisnis yang kami bisa katakan bisa sustainable. Oke. Waktu kita.com ini sudah berdiri berapa lama, dan perkembangannya sejauh ini mungkin dari animo student yang ikut, kira-kira berapa banyak? Oke, waktu kita.com berdiri sejak tahun 2018, dan hingga saat ini kami memiliki lebih dari 600 alumni. Kemudian ada juga lebih dari 1.500 database talent pool, di mana semuanya memiliki background di bidang digital dan bisnis. Oke, range harga dari programnya sendiri dari berapa sampai berapa, Mas Dimas, yang di-provide oleh waktu kita.com? Ya, kami dapat mengatakan bahwa kita.com adalah platform yang affordable untuk teman-teman mahasiswa khususnya dan juga anak-anak di Indonesia. Untuk workshop biasanya kita start dari 100 ribuan, kemudian di program yang paling mahal biasanya di angka 5 juta itu sudah termasuk mereka bimbingan intensif dan juga channeling terhadap company partner kami seperti itu. Oke. Ya, sebagaimana kita tahu pemerintah sedang menggalakkan program kartu prakerja gitu ya. Waktu kita.com sempat jadi vendornya nggak, atau mungkin jadi pihak yang dilibatkan untuk menyediakan jasa pelatihan untuk SDM yang ingin ikut? Kemarin kita sempat ingin menjadi salah satu itunya, cuman kita masih dalam tahap mengurus untuk bisa nanti menjadi bagian dari prakerja. Oke. Tadi sudah disampaikan dari segi harganya juga mulai dari 100 ribu sebenarnya cukup terjangkau untuk menambah skill ya, karena kan skill itu kita butuhkan juga sampai kita tua gitu. Betul, investasi lah ya. Betul sekali. Nah Mas Dimas, kalau misalnya dari segi tantangan nih startup seperti waktu kita.com, dan mungkin banyak yang juga pengen mendirikan startup seperti Mas Dimas, kira-kira tips dari Mas Dimas itu apa? Oke, untuk membuat startup, mungkin yang perlu saya sampaikan adalah business is business. Jadi kalian harus tahu apa tujuan kalian membuat startup, cause-nya apa, masalah yang ingin diselesaikan apa. Lebih baik itu dianalisa lebih awal dan menemukan masalah-masalah yang urgent. Seperti waktu kita hadir ini kan kita ingin menyelesaikan masalah yang sudah sepertinya menjadi momok dari zaman dahulu, bahwa Indonesia memiliki pengangguran yang banyak dan juga talent di Indonesia ini tidak dihargai. Kalau misal dulu Indonesia dikenal untuk ekspor, bukan ekspor siapa ya, ada TKI, TKW gitu misalnya ya. Hopefully beberapa tahun ke depan Indonesia bisa menjadi supply untuk talent-talent di bidang teknologi kayak gitu sih. Jadi
harapannya value dari talenta Indonesia bisa naik. Baik, oke. Sangat singkat, target ke depan untuk waktu kita.com sendiri apa? Oke. Target kami ke depannya adalah waktu kita bisa menjadi barometer dan juga trendsetter bagi teman-teman generasi muda agar mereka bisa lebih aware terhadap persaingan di industri kerja dan juga adaptasi teknologi yang kian berkembang secara masif. Kedepannya kami juga bercita-cita untuk bisa menjangkau lebih banyak lagi elemen dari anak muda dalam karir switching ke bidang digital melalui program-program baik prabayar maupun beasiswa seperti itu. Oke, cita-cita yang sangat mulia ya. Dan terima kasih banyak Mas Dimas untuk sharingnya. Oh ya, selamat Hari Sumpah Pemuda ya. Terima kasih. Sukses selalu. Baik, ya pemirsa, sudah 90 menit kami menemani Anda dalam program Power Breakfast. Lindungi keluarga Anda dari penularan COVID-19. Iya, dan untuk mencegah penularan COVID-19 selalu pakai masker dan cepatlah vaksin. Masker terbukti menekan resiko penularan hingga 80%, vaksinasi meminimalisir resiko kematian bisa hingga 73%. Untuk itu, ayo pakai masker dan ayo cepat vaksin. Masker dan vaksin adalah dua sejoli pasangan serasi di masa pandemi, menjaga kita tetap sehat dan bahagia. Ya, semoga pembahasan tersebut dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy economic, business, and capital market channel. Dan see you in the morning.